Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro, dan konsep pasar dalam ekonomi. Dari ruang lingkup pembahasan, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua perspektif, yakni ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, bisa rumah tangga perorangan, perusahaan, maupun pasar, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Individu di sini bisa dilihat dari sudut pandang konsumen maupun produsen. Sementara, ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi secara agregat atau keseluruhan, dalam hubungannya dengan output, income, harga, tingkat pengangguran, dan faktor lain yang bersifat agregat. Dengan bahasa sederhana bisa dikatakan bahwa ekonomi makro melihat perilaku ekonomi dalam perspektif luas. Mengenai pemahaman tentang perspektif luas seperti tersebut di atas, bisa dilihat pada bahasan ruang lingkup rumah tangga yang ada di materi pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Selanjutnya, dalam kajian ekonomi, pasar digambarkan sebagai mekanisme interaksi antara pembeli dengan penjual dalam rangka penentuan harga serta pertukaran barang dan/atau jasa. Kata kunci yang ditekankan di sini adalah harga. Dengan kata lain, harga mencerminkan titik temu atau kesepakatan yang disetujui oleh pembeli maupun penjual. Saat di mana terjadi titik temu antara permintaan dari pihak pembeli dengan penawaran dari pihak penjual, itulah saat di mana pasar berada dalam keseimbangan atau equilibrium. Berikutnya, dalam ilmu ekonomi dikenal beberapa struktur pasar, yakni pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, serta pasar monopoli. Karakteristik yang ada di pasar persaingan sempurna antara lain, terdapat banyak penjual dan pembeli, tidak ada satu pihak pun yang mampu memengaruhi mekanisme pasar. Produk yang dijual bersifat identik atau homogen, artinya produk-produk yang tersedia bersifat substitusi atau saling mengganti. Informasi terkait produk tersedia secara lengkap, serta kemudahan akses keluar masuk pasar bagi penjual atau pendatang baru. Selanjutnya ciri-ciri yang ada pada pasar persaingan monopolistik diantaranya, terdapat banyak penjual dan pembeli, produk yang dijual bervariasi atau heterogen, kemudahan akses keluar masuk pasar, serta penjual memiliki kontrol atas harga produk yang dijual. Adapun karakteristik yang terdapat pada pasar oligopoli diantaranya, terdapat sedikit penjual, beberapa literatur menyebut angka 3 sampai dengan 20 penjual. Kata oligopoli berasal dari kata oligos yang artinya sedikit, dan polen yang berarti menjual. Produk bisa bersifat homogen ataupun heterogen, informasi mengenai produk tidak lengkap, serta akses keluar masuk pasar bervariasi, dari mudah hingga dibatasi berbagai hambatan. Sedangkan pasar monopoli memiliki karakteristik, antara lain, hanya ada satu penjual. Kata monopoli berasal dari mono yang berarti satu, dan polen yang berarti menjual. Penjual memiliki kuasa untuk menentukan harga, sehingga sama sekali tidak ada kompetisi. Produk yang dijual bersifat unik,
Dalam hal ini hampir tidak memiliki produk substitusi. Informasi mengenai produk tersedia secara lengkap, serta adanya hambatan bagi penjual baru untuk memasuki pasar. Demikian penjelasan tentang definisi ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro, serta konsep pasar dalam ekonomi. Mengingat banyaknya materi tentang struktur dan mekanisme pasar, maka pembahasan secara lengkap mengenai hal tersebut akan disajikan dalam ulasan tersendiri.